berencana mau offline, tapi malam itu agak demam, jadi hari ini saya nggak kemana-mana dulu. Gitu. Jadi, mohon maaf nggak bisa offline ya, hari ini kita online dulu. Baik, kayaknya kuliahnya nggak akan lama karena saya hanya akan mereview kemarin hasil teman-teman presentasi jurnal kemarin ya, ada beberapa catatan. Saya review hari ini karena supaya tidak terjadi salah paham, salah prosedur begitu. Oke, saya izin share screen dulu. Baik, sudah tampak ya di layar? Sudah, Ibu. Ya. Sudah, Bu. Oke, mohon maaf saya nggak bisa pakai slideshow karena biasanya nggak bergerak. Baik, jadi ini beberapa konsep dasar yang nanti secara umum saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan ekstraksi. Ini kemarin pasti ekstraksi itu jadi tahap pertama ya untuk isolasi bahan alam. Setelah ekstraksi biasanya dilanjutkan dengan pemisahan. Nah, pemisahan ini nanti juga ada beberapa metode, tetapi yang paling sering kalau kita bicara senyawa bahan alam itu menggunakan kromatografi kolom. Nah, setelah pemisahan biasanya ada tahap selanjutnya yaitu purifikasi atau pemurnian. Dari pemurnian ini nanti baru didapatkan produk akhir yang berupa senyawa yang diharapkan sih murni ya, karena sudah melalui tahapan purifikasi. Kalau hasilnya bagus, biasanya teman-teman bisa mendapatkan dalam bentuk kristal. Ya, kristal itu kalau Anda membayangkan bisa seperti garam atau gula gitu ya. Jadi kristalin padatannya, sling gitu ya. Tapi kalau yang kadang-kadang sulit untuk mendapatkan dalam bentuk kristal, jadi biasanya kalau dalam bentuk endapan atau padatan itu juga sudah hasilnya bisa berupa itu gitu. Jadi itu juga sudah oke. Kemudian yang ketiga terkait dengan uji aktivitas, nanti saya singgung sedikit beberapa uji aktivitas yang kemarin teman-teman dapatkan dari jurnal. Ya. Baik, saya mulai yang pertama. Nah, kalau kita bicara ekstraksi, memang di bahan alam itu secara umum ekstraksinya adalah biasanya ya, yang common itu adalah ekstraksi pada cair. Kenapa kok pada cair? Karena bahannya seringnya itu kan dari tumbuhan ya. Nah, kalau dari tumbuhan itu berarti sistem ekstraksinya adalah pada cair. Kalau pada cair, sebenarnya ada beberapa macam ekstraksi. Ada maserasi, ada perkolasi, sama soklet ya. Saya lupa, ini harus tambahkan sokletasi juga. Ya. Nah, apa bedanya kalau maserasi pakai suhu dan perkolasi ini di suhu ruang, tapi kalau soklet itu biasanya pakai pemanasan ya, jadi pelarutnya dipanaskan. Gitu. Terus mana yang paling bagus? Kalau ini tergantung senyawa apa yang menjadi target. Tapi memang sebagian besar peneliti itu akan menggunakan maserasi. Karena apa? Karena dianggap maserasi ini yang paling efektif untuk ekstraksi bahan dari bahan padat dan menggunakan pelarut cair gitu ya. Kalau maserasi kan direndam ya, direndam. Kalau perkolasi ini cairannya langsung diteteskan kemudian ditampung. Jadi kalau maserasi itu kan ada waktu kontak antara cairan dengan bahan padatan, misalnya dalam bentuk serbuk gitu ya. Jadi ada waktu kontaknya lebih lama sehingga diharapkan senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel itu ya bisa terekstrak lebih baik. Kalau perkolasi karena pelarutnya itu langsung diteteskan, dialirkan gitu ya. Jadi waktu kontaknya memang tidak lama. Nah, sehingga orang-orang biasanya pilihnya yang maserasi dengan alasan itu. Soklet itu bisa digunakan juga, cuma teman-teman mungkin pernah praktikum pakai soklet ya,
itu kan wadah sampelnya kecil. Nah, kebayangkan kalau misalnya teman-teman punya sampelnya 1 kilo, kemudian pakai soklet itu harus diulang, harus nunggu berapa kali gitu. Kecuali kalau sokletnya punya banyak, bisa. Itu alasan pertama. Alasan kedua, pakai soklet itu biasanya juga terkendala kalau senyawanya ini nggak tahan suhu tinggi. Sehingga kalau untuk senyawa-senyawa yang nggak tahan suhu tinggi, sebaiknya memang digunakan yang metode maserasi. Itu ya. Jadi ekstraksinya pada cair biasanya metodenya boleh dipilih antara 3 ini. Masih ada yang lain sebenarnya, ada infusa. Kalau yang pakai air itu infusa sama dekokta ya. Tapi itu pakai pelarutnya, jadi itu khusus untuk yang pelarutnya air. Kalau ini pelarutnya bisa any kind of solvent ya. Biasanya organic solvent kalau ini. Baik, kemudian kemarin teman-teman mungkin menjumpai maserasinya dituliskan di jurnal itu misalnya 3 kali 24 jam. Kenapa kok nggak langsung dituliskan saja sih 48 jam atau 72 jam gitu. Ini sebenarnya ada maksudnya ya. Jadi 3 kali 24 jam itu artinya setiap 24 jam dilakukan penggantian pelarut. Makanya disebutkan di sini 3 kali. Artinya semalam gitu ya, direndam semalam 24 jam. Hari ini misalnya Anda ke laboratorium pagi jam 8, besok pagi, berarti Selasa pagi, diambil ya, hasil maserasinya, ekstraknya diambil, ampasnya dipisahkan dari cairannya, kemudian ampasnya direndam lagi dengan pelarut yang baru. Nah, itu sebenarnya kenapa dituliskannya pakai 3 kali 24 jam. Kenapa nggak langsung saja dituliskan total jamnya berapa? Ini secara tidak apa ya, secara implisit ya, tidak eksplisit gitu ya, tidak. Sebenarnya maksudnya begitu. Kenapa kok dilakukan penggantian pelarut? Ya, tentu saja karena biasanya setelah 24 jam, pelarut itu kan sudah jenuh ya. Artinya dia sudah mengambil sebagian besar senyawa yang ada di dalam sampel. Kalau teman-teman menggunakan daun misalnya, serbuk daun sirih gitu, sirih yang hijau ya misalnya. Nah, setelah 24 jam nanti ekstrak pertama itu pasti warnanya hijau tua, hijau yang pekat gitu. Setelah 24 jam nanti ambil dulu cairannya, kemudian ampasnya ya disaring lah, disaring gitu ya, disaring, kemudian ampasnya nanti direndam lagi. Ekstrak yang kedua mungkin nggak sehijau ekstrak yang pertama, tapi nggak apa-apa dicampur karena itu kan masih pelarut yang sama, masih sampel yang sama gitu. Jadi dicampur nggak apa-apa, evaporasinya bareng nggak apa-apa gitu. Atau kalau mau ngirit pelarut, kalau kami dulu ngakalinya, jadi maserasi dulu 24 jam, kemudian dievaporasi, nanti kan dapat lagi nih pelarutnya misalnya pakai metanol gitu. Metanolnya kan diperoleh kembali. Nah, metanol itu yang hasil evaporasi nanti untuk merendam ampasnya. Ya, pasti berkurang kalau misalnya kemarin teman-teman menambahkan 1 liter metanol gitu ya. Setelah dimaserasi mungkin hanya dapat 500 mili. Tapi kan lumayan, jadi masih bisa digunakan, kita tinggal menambahkan lagi 500 mili. Gitu. Jadi pelarut hasil evaporasi kalau dimaserasi atau ketika ekstraksi pada cair itu bisa digunakan kembali. Ya. Baik. Kemudian kemarin ada istilah ini ya, partisi. Oke. Partisi itu apa tuh? Partisi itu kalau kita bicara sistemnya adalah cair-cair. Ini berlaku untuk ekstraksi, berlaku juga untuk kromatografi. Jadi teman-teman mungkin pernah mendengar juga dulu waktu kuliah zaman semester berapa ya, atau semester kemarin malah ya, yang pemisahan itu. Kan ada kromatografi adsorpsi sama kromatografi yang partisi. Kalau adsorpsi, kromatografinya itu sistemnya padat cair. Artinya fasa diamnya padat, fasa geraknya cair. Tapi kalau partisi artinya geraknya cair, fasa diamnya juga cair. Ya. Ekstraksi itu bisa juga dilakukan secara cair-cair. Kalau ini teman-teman pasti sudah sangat familiar ya, bisa pakai corong pisah, gitu ya.
Nah, itu yang disebut dengan partisi. Mari kita lihat dulu untuk skema ekstraksi. Nah, jadi bisa jadi yang pertama itu misalnya kita sudah dapat di skema ini misalnya sudah dapat ekstrak ya, ekstraknya ekstrak metanol. Kemudian Anda perhatikan yang diagram selanjutnya itu dari ekstrak metanol, kemudian ada lagi fraksi N-heksana. Ini caranya gimana kok bisa dapat 2 fraksi gitu ya. Jadi fraksi itu bagian yang sudah dipisahkan dari ekstrak, boleh disebut fraksi, boleh nanti disebut karena diambilnya dari ekstrak ya, kalau di sini jadi sebutnya sebagai fraksi begitu. Jadi bahan dasarnya atau bahan yang stok awalnya teman-teman itu punya ekstrak kental metanol. Tadi jadi hasil merendam tadi, hasil maserasi dapat ekstrak kental, kemudian ditambahkan N-heksana, normal heksana. Ya, menambahkannya kalau ini teman-teman jangan membayangkan terus memang kalau memang bentuknya masih sangat cair ya, bisa digunakan corong pisah. Ya. Jadi nanti di laboratorium itu teman-teman juga harus improvisasi ya, maksud saya disesuaikan. Jadi kalau ekstrak kental metanol, Anda membayangkannya seperti gelali itu, kalau dimasukkan ke dalam corong pisah, kebayang ya, nanti itu akan malah menyumbat corong pisahnya. Jadi gimana caranya? Kalau saya dulu, masukkan aja sampelnya ini di dalam beker glass, tambahkan tambahkan pelarut N-heksananya, kemudian diaduk. Nah, kalau sudah diaduk, oke, yang larut itu yang kita masukkan ke dalam corong pisah. Ya. Jadi meskipun maksud saya memang nanti pekerjaan di laboratorium itu memang akan learning by doing ya, berdasarkan pengalaman juga. Karena biasanya kalau hanya membaca itu belum kebayang seperti apa. Nah, kalau saya dulu biasanya masukkan ke beker glass, tambahkan N-heksana, nanti yang cair-cairnya itu masuk, kemudian baru masuk ke yang corong pisah. Udah nanti pemisahnya pakai corong pisah, kan ada metanol sama heksana kan nggak nyampur ya, jadi pasti akan terbentuk 2 lapisan. Nah, tinggal kita cek yang metanol itu BJ-nya lebih berat daripada N-heksan atau lebih ringan. Jadi jangan sampai terbalik. Cek dulu berat jenisnya, mana yang lebih besar. Nah, yang lebih besar itu posisinya yang di bawah. Gitu ya. Oke, jadi misalnya air sama kloroform, itu kan lebih berat kloroform ya. Jadi jangan terbalik. Kalau Anda menggunakan kloroform sama air, berarti yang di atas itu justru yang air. Pelarut organiknya karena pakai kloroform, dia justru yang di bawah. Karena kloroform itu beratnya kan 1, lebih besar daripada air. Gitu. Jadi data selain polaritas, teman-teman juga harus cek BJ-nya berapa, berat jenisnya berapa. Misalkan secara partisi atau cair-cair. Ya, supaya nanti nggak salah. Ini harusnya dipakai malah dibuang gitu. Gitu ya. Ini tahapan selanjutnya dari ekstrak metanolnya tadi diambil dulu yang senyawa-senyawa yang nonpolar dipisahkan dengan N-heksana. Kemudian tadi ekstrak kental metanolnya ditambah lagi dengan diklorometan. Nah, nanti dapat lagi ekstrak metanol sama yang fraksi diklorometan. Kemudian di ekstrak metanolnya nanti tambahkan lagi etil asetat, kita dapat fraksi etil asetat. Gitu dan seterusnya. Jadi ini yang sistem yang pakai partisi ya, ini yang contoh yang cair-cair. Jadi yang diambil dari ekstraknya, makanya ekstraknya yang diambil langsung metanol dulu, kemudian setelah itu baru dipartisi. Partisi itu artinya diambil sedikit-sedikit lah. Ini kan diambilnya mulai dari yang nonpolar dulu, N-heksana, naik sedikit ke polarnya pakai diklorometana, kemudian naik sedikit lagi pakai etil asetat. Itu yang terkait dengan vaksinasi kalau teman-teman punya ekstrak tertentu. Kemudian
yang terkait dengan kromatografi. Ya. Biasanya pemisahan itu menggunakan kromatografi kolom ya. Ini meskipun metode yang sangat tua, jadi menurut sejarahnya kromatografi itu kan diawali dengan kromatografi kolom ya. Jadi ini kromatografi tertua sebenarnya kalau dari sejarahnya. Tapi sampai sekarang tetap masih digunakan dulu untuk pemurnian bahan alam. Jadi jarang sekali bahan alam itu langsung dimasukkan ke instrumen. Kecuali kalau kita punya alat yang high performance untuk pemisahan ya. Jadi ada sih dulu teman saya di Jerman itu pakai langsung semacam HPLC seperti itu. Dia langsung bisa memisahkan di situ. Nah, tapi karena alat itu satu-satunya, di sana saja dia ngantri. Jadi kerjanya baru bisa sekitar jam 12 malam gitu. Karena antriannya saking panjangnya. Nah, kalau di kita memang ini masih jarang, jadi kita masih pakai yang kromatografi kolom biasa, manual gitu ya. Kita pisahkan, fasa diamnya silika gel, fasa geraknya nanti bisa kombinasi dari beberapa pelarut ya, tergantung hasil TLC. Kemarin teman-teman sudah benar beberapa menyampaikan sebelum kromatografi kolom itu diawali dengan TLC lebih dulu. Oke, kemudian nanti ditampung, ada berapa vial yang diperoleh atau berapa berapa tabung reaksi gitu, bisa sih pakai tabung reaksi juga bisa, atau botol kalau saya dulu pakai botol bekas ini yang untuk suntik itu biasanya ada botol kecil-kecil ya, yang 10 mili. Nah, saya pakai itu biasanya untuk menampung. Baik, kemudian yang di tahap akhir silakan diperhatikan ini setelah dapat beberapa vial kan kemudian ada penambahan aseton. Setelah ditambah aseton, tambahkan petroleum ether, kemudian fraksi atau lapisan asetonnya dikeringkan, kemudian direkristalisasi. Nah, ini sudah masuk pada tahapan kristalisasi dan purifikasi. Yang pertama biasanya pembentukan kristal dulu, kristalisasi, kemudian nanti lanjut dengan rekristalisasi. Rekristalisasi itu artinya pembentukan kristal kembali. Biasanya rekristalisasi ini maksudnya adalah untuk pemurnian. Jadi kristal yang terbentuk itu biasanya kan masih ada pengotor-pengotor yang lain ya, makanya dilakukan rekristalisasi atau pembentukan kristal kembali. Nah, ini sepertinya di organik, teman-teman juga sudah melakukan ini di praktikum ya, sudah praktek ini malahan untuk yang rekristalisasi ini, jadi saya rasa ini sudah bukan hal yang asing juga. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya boleh dipotong ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanya. Tapi Anda langsung open mic saja, karena di layar saya nggak kelihatan yang raise hand siapa. Baik, saya lanjut ke yang ini, uji antibakteri. Nah, kemarin dari beberapa assay atau pengujian itu uji antibakteri ini cukup banyak ya. Ini juga sering kita lakukan juga di lab gitu ya. Nah, untuk uji antibakteri ini bisa pakai dua metode. Sebenarnya ada beberapa metode, nggak cuma dua. Nanti metodenya itu juga lama-lama berkembang, kemudian dimodif juga dengan kalau sekarang sudah bisa pakai misalnya semacam plate ELISA, jadi digabung dengan spektro gitu ya, supaya nanti pengamatannya lebih precise. Tapi secara umum ya, untuk uji antibakteri itu yang pertama bisa digunakan kertas cakram seperti ini. Kertas cakramnya nanti diberi ekstrak, kemudian diletakkan di cawan Petri, yang cawan Petrinya itu sudah diberikan mikroorganisme uji. Jadi bisa jamur, bisa bakteri gitu ya, tapi sudah di split dulu, jadi ditumbuhkan dulu bakterinya, ya di split sih, itu apa ya, digores dengan bakteri. Usahakan ketika menggores ini yang rata ya, karena kan kita nanti mau melihat bagaimana efeknya. Kemudian yang dilihat apa? Yang dilihat zona beningnya ini. Artinya kalau ada zona bening ini kan bakterinya nggak tumbuh di daerah yang bening ini, bakterinya nggak tumbuh, jamurnya nggak tumbuh. Nah, sehingga nanti diameter zona beningnya ini yang diukur ya. Diameternya diukur, dikurangi dengan diameter kertas cakramnya. Jadi selalu ada keterangan, misalnya diameter zona beningnya 20, tapi diameter kertas cakramnya misalnya 6 gitu ya.
Nah, jadi kita kebayang, oh 20 itu adalah total diameternya, plus dengan diameter kertas cakarnya. Ya, ini mengukurnya biasanya pinjem ke lab fisika ini ya, punya untuk alat untuk mengukur ya, yang lebih precise. Kalau pakai penggaris sih bisa sebenarnya, tapi penggaris itu kan dari mili cuma sampai dari senti cuma sampai mili ya, jadi kurang ini. Kalau apa? Kalau zona beningnya kecil biasanya nanti kesulitan kalau pakai penggaris ya. Baik, kemudian metode lain itu yang pakai sumuran. Kalau pakai sumuran itu jadinya medianya itu seperti dibolong gitu ya. Ya bukan dibolong ya. Semacam pakai kolong gitu, kolong. Kalau kita sih dulu pakainya apa ya? Bisa pakai blue tip yang mikropipet itu kemudian dipotong, nah kemudian digunakan untuk membolong di sini, membuat sumuran di sini. Di apa? Di agar yang ada di Petri ya. Gitu. Jadi nggak pakai kertas kalau ini. Ini modelnya pakai yang well, pakai sumuran. Terus pengamatannya sama, pengamatannya tetap dicari zona beningnya, ya, kemudian diukur diameternya. Tuh. Oke, kemudian pengujian lain yang kemarin juga banyak itu, oh ini yang, oh ya ini masih antibakteri, tapi pakai yang dilution ya, jadi broad dilution. Kalau ini berarti metodenya pakai yang media cair. Kalau tadi kan medianya padat semua ya, pakai agar di Petri. Nah kalau ini yang cair. Jadi kalau yang cair itu biasanya dibuat semacam pengenceran berseri begitu, kemudian masukkan bakterinya ya dengan berbagai variasi karena pengenceran berseri. Kemudian nanti memang diamati kekeruhannya. Jadi misalnya ini keruh banget, agak keruh, nah dan seterusnya. Tapi hati-hati karena biasanya mata kita itu kan menipu ya, dan kadang nggak bisa membedakan antara kalau kekeruhannya mirip itu kan kita nggak bisa membedakan kalau dengan mata biasa. Terus ngukurnya pakai apa? Biasanya pilihannya adalah ditumbuhkan dulu di Petri lagi, atau bisa juga akhirnya menggunakan spektrofotometer untuk mengukur turbidimetrinya ya, jadi kekeruhannya. Sehingga data yang diperoleh itu lebih akurat gitu ya. Oke, itu yang antibakteri. Kemudian pengujian lain yang juga kemarin teman-teman gunakan yang dari jurnal itu ini, MTT assay. Ini biasanya digunakan untuk menguji potensi anti-cancer dari suatu ekstrak ya. Nah, prinsipnya, kenapa disebut MTT assay? MTT ya, karena memang reagen yang digunakan adalah garam MTT. Ya, singkatannya panjang, saya aja nggak hafal nih MTT itu apa. Yang jelas ini garamnya kita biasanya menyebut garam tetrazolium gitu ya. Kemudian MTT ini nanti ya, kalau ada enzim mitokondria reduktase, MTT ini akan bisa berubah menjadi formazan. Jadi MTT-nya tadinya warnanya kuning, tapi karena ada aktivitas enzim mitokondria reduktase, nanti dia akan berubah menjadi ungu. Ya, karena kemudian terbentuk formazan. Nah, mitokondria reduktase ini ya, namanya juga mitokondrial reduktase ya, berarti dihasilkan di bagian mitokondria sel ya, tapi dengan catatan selnya harus sel yang hidup. Kalau sel mati, tentu saja dia sudah tidak akan menghasilkan enzim ini. Nah, itulah kenapa kemudian MTT assay ini digunakan untuk mengukur viabilitas sel atau mengukur jumlah sel yang hidup atau jumlah sel yang mati. Gitu. Dengan konsep dasar ini. Jadi mitokondrial reduktase ini, enzim ya, ini hanya dimiliki oleh sel yang masih hidup. Kalau untuk sel-sel yang sudah mati, kan berarti dia nggak punya mitokondrial reduktase, artinya MTT-nya ini nanti tidak akan bisa diubah menjadi formazan. Sehingga warnanya ya kemungkinan akan tetap berwarna kuning. Gitu. Ya.
Secara visual, maksudnya secara mata tanpa bantuan apapun ya, hanya diamati dengan mata gitu, biasanya kita melihat ada perubahan warna ungu, ya kalau itu terbentuk formazan. Kalau tidak terbentuk formazan kan berarti masih dalam bentuk MTT ya. Nah itu warnanya kuning. Cuma memang kalau ini kita biasanya pakai spektro juga, jadi pakainya ELISA reader, pakai microplate gitu untuk membaca, karena biasanya sekali running percobaan itu sampelnya cukup banyak. Ya. Jadi ya sudah serahkan saja pada alat supaya nanti dibaca absorbansinya berapa, dari situ kita akan bisa menghitung. Gitu. Ini yang MTT ya. MTSI. Kemudian apa lagi kemarin ya? Oh ya, antioksidan. Nah, ini kemarin beberapa, kayaknya banyak juga nih yang jurnalnya antioksidan ya. Ya, metode yang paling populer itu memang DPPH. Ya, untuk antioksidan ya. Jadi DPPH ini sebagai sumber radikalnya. Makanya disebutnya radikal scavenging ya. Ya. Jadi DPPH ini sebagai sumber radikalnya, kemudian sampel kita itu fungsinya sebagai antioksidan. Nah, ini posisi DPPH yang masih aktif. Nanti akan ketemu dengan sampel kita ya. Ini dikodekan seperti ini untuk sampel atau ekstrak yang menjadi yang dari tumbuhan misalnya. Nah, nanti mereka akan berikatan sehingga membentuk senyawa yang tidak aktif. Jadi antioksidan radikalnya ini menjadi tidak aktif gitu ya dan stabil. Kemudian DPPH-nya akan mengalami reduksi, sehingga DPPH-nya ini menjadi tidak aktif juga. Nah, biasanya ditandai dengan perubahan warna memang. Ya, secara visual ditandai dengan perubahan warna, tapi tentu saja kita perlu mengukur dengan pasti itu perubahan warna itu berarti ada perubahan absorbansi ya. Nah, absorbansinya berapa, kemudian hitungan. Itu kira-kira ya. Oke, kayaknya cuma itu untuk review. Jadi supaya saya memastikan saja supaya teman-teman nggak salah antara yang kemarin partisi itu apa gitu, karena itu konsep dasar ya. Baik, hanya itu. Apakah ada diskusi? Silakan. Kayaknya sudah cukup jelas ya, karena teman-teman sudah menyiapkan juga. Oke, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk kuliah bahan alam semester ini sudah cukup ya, materinya sudah selesai. Kemudian kemarin yang masih belum maju, nanti saya post di grup untuk jadwalnya ya. Karena kebetulan minggu ini tuh kami beberapa hari ada jadwal untuk latihan simulasi akreditasi. Jadi nanti mungkin jadwalnya bisa sambil menyesuaikan ya teman-teman ya. Makanya saya kejarkan minggu kemarin sebenarnya, tapi yo nggak nyandak. Jadi ya sudah, nanti saya carikan insya Allah dalam minggu ini, termasuk juga yang remedi ya. Jadi saya tetap prefer untuk remedi itu offline, bukan online ya, tapi offline. Jadi silahkan nanti teman-teman yang memang mau remedi, kan remedi itu saya tawarkan ya, kalau teman-teman memang tidak mau remedi ya tidak apa-apa. Tapi kalau memang mau remedi, nanti jadwalnya saya tawarkan, kemudian teman-teman bisa menulis nama di slot yang kosong masing-masing. Oke, baik, dengan begitu kuliah bahan alam nanti berarti kalau ada jadwal, oh ya nanti kita masih punya jadwal ujian bahan alam sekali mungkin ya. Nah saya mungkin bisa pakai itu juga untuk yang belum maju atau untuk yang remedi. Lumayan lah, masih bisa dicarikan jadwal sama fakultas kalau begitu ya. Baik. Oke, dengan begitu kuliah bahan alam kita selesai.
Saya rasa kemarin ketika teman-teman membaca itu sudah cukup bagus sebagian, jadi sudah bagus karena teman-teman ketika membaca satu jurnal itu sambil mencari referensi yang lain. Nah, itu juga yang harus dilakukan nanti kalau teman-teman melakukan penelitian ya. Jadi biasanya kalau satu jurnal saja itu tidak akan cukup, makanya teman-teman harus menggunakan jurnal-jurnal yang lain. Ya. Ya. Saya dulu memang basicnya bahan alam, saya melakukan bahan alam itu S1, S2, tapi sekarang karena yang pegang biokimia itu di kimia nggak ada, jadi saya sekarang switch ke biokimia, tapi kalau mengajarnya masih bahan alam ya. Tapi risetnya saya sudah jarang melakukan riset yang ke arah bahan alam. Jadi yang bahan alam akhirnya dipegang oleh yang teman-teman dari organik, karena ini lebih banyak organiknya ya. Gitu. Oke, tapi dulu pengalaman saya memang S1, S2 saya di bahan alam sih. Ya. Oke, kira-kira itu ada diskusi sebelum saya tutup. Oke, amin. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah berpartisipasi aktif ya, teman-teman. Nanti ke depan, semester depan kayaknya tantangannya akan lebih banyak. Jadi disiapkan sebaik-baiknya pokoknya ya. Oke. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Insya Allah kita masih ketemu di kampus sampai teman-teman lulus nih. Jadi bisa ketemu anytime. Baik, saya akhiri nanti untuk yang jadwal itu menyusul ya teman-teman ya. Saya cek jadwal karena ini mengikuti apa yang simulasi akreditasi ini ternyata ada beberapa hari dan jadwalnya diupdate terus karena kami juga nunggu dari LPM juga jadwalnya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat berjuang untuk ujian UAS-nya ya, meskipun sebagian sudah nyicil juga sih UAS-nya. Oke, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti. Oke, sama-sama.